Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dan kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan. Kami percaya Tuhan sediakan kami berkat yang terbaik. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 29 sampai 30. Tertulis demikian. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga." Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ibu bingung nanti bagaimana kondisinya di sorga. Karena di bumi ia punya 2 suami, yang keduanya sudah meninggal duluan. Dia berpikir bagaimana nanti. Di sorga dia akan bersanding dengan suami yang mana. Kondisi kebingungan ibu ini pernah menjadi pertanyaan dari orang-orang Saduki. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus soal kebangkitan, karena mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan. Dan mereka memberikan contoh kasus seorang wanita yang punya 7 suami, dan bagaimana nanti di sorga pada saat kebangkitan. Terhadap pertanyaan orang-orang Saduki, Tuhan Yesus menjelaskan dan menyatakan bahwa di sorga tidak ada kawin-mawin. Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa tidak akan ada lagi di sorga. Yang pertama adalah ini, yaitu tidak akan ada lagi perkawinan di sorga, sebagaimana yang ada di bumi. Di sorga kita semua hidup seperti malaikat. Apalagi yang tidak ada di sorga? Di sorga tidak akan ada makan dan minum. Dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di dalam sorga tidak akan ada makan dan minum seperti yang ada di bumi. Di bumi ini kita butuh makanan untuk jasmani kita, tapi di dalam sorga itu berbeda. Jangan kita berpikiran nanti di sorga kita akan makan makanan yang enak, makan babi kecap dan sebagainya. Semuanya itu tidak ada. Apalagi saudara yang tidak ada di sorga. Di sorga tidak akan ada dosa dan kejahatan. Yang ada hanya kebenaran. Dan di sorga juga tidak akan ada air mata. Tidak akan ada penyakit dan penderitaan. Dalam Wahyu 21 ayat yang keempat tertulis, dan ia, yaitu Tuhan, akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kita tidak lagi akan mengalami kematian secara jasmani. Di sorga, tubuh yang kita miliki adalah tubuh kemuliaan, bukan tubuh duniawi. Dan itu sebabnya kita tidak akan mengalami sakit penyakit lagi. Kita akan bebas dari segala kelemahan dan berbagai penyakit. Dan kita akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan dalam kemuliaan. Di sorga, saudara, yang ada adalah sukacita kekal bersama dengan Tuhan. Di sana kita akan memuji dan melayani Tuhan, serta melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bumi tempat kita hidup sekarang ini hanyalah tempat sementara. Kita semua akan masuk ke dalam kekekalan. Tapi pastikan saudara,
selama kita masih ada di bumi ini, milikilah kepastian untuk masuk ke dalam surga yang kekal. Caranya adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang menebus segala dosa kita dan membenarkan kita, serta memberikan kita kehidupan yang kekal. Kalau ada di antara saudara yang saat ini mendengarkan renungan firman Tuhan ini dan belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ambillah keputusan hari ini untuk percaya kepadanya, supaya saudara menerima anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal di dalam sorga. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah jadi manusia. Engkau telah mati disalibkan. Engkau turun ke alam maut, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku menyatakan iman percayaku kepadamu. Ampunilah dosaku dan terimalah aku sebagai anak-Mu. Pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara, serta setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengertian yang Tuhan berikan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Di sorga tidak ada kawin-mawin. Sorga bukan lagi soal kedagingan, makanan atau minuman. Di sorga tidak akan ada lagi air mata, duka cita dan penderitaan. Tidak akan ada dosa, kejahatan, dan maut. Di sorga hanya akan ada sukacita yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami selalu Roh Kudus, melangkah dalam kebenaran-Mu dan menghidupi firman-Mu setiap hari. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpinlah dan sertai kami, agar hidup kami menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.